Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu mobil minibus hangus terbakar setelah mengisi bahan bakar minyak di SPBU di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Kecelakaan bus dengan truk terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Asahan. Pengemudi bus tewas dan belasan penumpang mengalami luka-luka. Cegah penyebaran COVID-19, pengunjung warga binaan di Rutan Kelas 1 Labuhan Deli mengikuti vaksinasi booster. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan tindakan asusila pengendara sepeda motor terhadap seorang wanita di Jalan Amir Hamzah. Awalnya pengendara motor tampak membuntuti seorang korban yang sedang berjalan di ruas Jalan Amir Hamzah, Kota Medan. Tidak lama, pengendara motor memutar arah, mengajak bicara korban. Pelaku menanyakan alamat kepada korban. Di luar dugaan, pelaku langsung memegang payudara korban saat tengah menjelaskan alamat yang ditanyakan pelaku. Pelaku berinisial F, warga Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, telah ditangkap polisi. Ratusan warga memadati Jalan Pasar Nippon, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, guna mencegah pembongkaran portal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan Muspika Kecamatan Medan Marelan. Adu mulut dan adu dorong antara petugas Satpol PP dengan warga yang menolak pembongkaran pun tak terhindarkan. Namun usai dilakukan negosiasi oleh pihak kepolisian, akhirnya masyarakat menarik mundur dan membiarkan petugas membongkar portal yang didirikan masyarakat. Bom Molotov mengenai jendela kaca di rumah pribadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi, Syaiful Fahri. Lokasi rumah tersebut di Jalan Meranti, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Kejadian diketahui korban usai melaksanakan sholat subuh. Saat itu korban membuka seluruh kain gorden jendela termasuk di ruangan tamu dan menemukan kaca jendela rumahnya sudah pecah. Korban menduga ini adalah teror menggunakan bom Molotov sehingga melaporkan kejadian ini ke Polres Tebing Tinggi. Warga Medan Belawan, Kota Medan, digegerkan dengan penemuan jasad pemuda bersimbah darah tergeletak di pinggir jalan Pasar Kapuas. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka tusukan. Diduga pemuda ini menjadi korban pembunuhan. Kapolsek Medan Belawan mengatakan hingga saat ini korban belum diketahui identitasnya. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya pemuda tersebut. Jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan autopsi. Akibat hujan disertai angin kencang yang terjadi pada Sabtu lalu, seratusan rumah warga di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Binjai Utara, Binjai Barat, dan Binjai Selatan mengalami kerusakan ringan hingga berat. Kerusakan terbanyak berada di Kecamatan Binjai Utara, salah satunya Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap rumah. Bahkan ada sejumlah rumah yang tertimpa pohon tumbang akibat kuatnya angin disertai hujan. Tim Liputan melaporkan. Puluhan pengunjuk rasa mengatasnamakan diri barisan mahasiswa pengawal keadilan mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kamis lalu. Mereka menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi di tubuh 2 perusahaan yang bersumber dari dana APBN sebesar 8,7 miliar rupiah.
Puluhan mahasiswa berorasi di depan gerbang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mereka menempelkan spanduk meminta penegakan hukum terhadap 2 perusahaan selaku penyelenggara dan pelaksana proyek pengadaan dan pemasangan mesin boiler atau ketel uap. Pengadaan mesin boiler berkapasitas 6.000 kg di PT Sarana Agro Nusantara dengan pelaksana PT Gingsak Engineering di Medan Belawan diduga mengabaikan prosedur pelaksanaan tender sedari awal. Kedua perusahaan dituding bersekongkol untuk memenangkan lelang. 2 item proyek masing-masing pengadaan dan pemasangan mesin boiler serta pembangunan kantor dengan dana bersumber dari APBN 2019 sebesar 8,7 miliar rupiah. Menuntut Kejaksaan Tinggi sebagai lembaga penegak hukum untuk memeriksa, menelusuri dugaan korupsi yang ada di PT Sarana Agro Nusantara terkait pengadaan boiler, 1 unit boiler dengan kapasitas 6.000 kilo cangkang. Ya. Dalam tuntutan aksi kita hari ini ada 2 item. Yang pertama untuk pengadaan 1 unit boiler, kemudian yang kedua pembangunan gedung XPT Sarana Agro Nusantara yang nilainya kurang lebih 1 miliar. Nah, itu yang kita tuntut lembaga penegak hukum untuk memeriksa. Jadi kedua kasus itu kedua-duanya ditangani Polres Belawan atau gimana sebenarnya? Menurut pernyataan dari pihak kejaksaan itu ditangani pihak Belawan. Tidak lama setelah berunjuk rasa, 2 staf dari Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengajak pengunjuk rasa berdialog. Bahwasanya dari kenyataan sikap kalian ini sudah memang masuk ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tapi berdasarkan laporan ini sudah ditangani oleh pihak setelah ditelaah ya sudah ditangani oleh kepolisian kepolisian Polres Belawan ya menghindari tumpang tindih ya perkara sudah duan pada kasus menghindari tumpang tindih makanya sekarang di Belawan. Usai mendapatkan penjelasan, koordinator pengunjuk rasa akhirnya membuat laporan resmi dugaan korupsi yang disuarakan lewat pelayanan terpadu 1 pintu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Cegah penyebaran COVID-19 dan mengejar target vaksin tahap ketiga, petugas Rumah Tahanan Kelas 1 Labuhan Deli, Kota Medan mengajak pengunjung warga binaan untuk mengikuti vaksinasi tahap ketiga atau booster. Vaksin COVID-19 tahap ketiga atau booster merupakan syarat pengunjung tatap muka di Rumah Tahanan Labuhan Deli. Setiap hari petugas melaksanakan vaksin untuk 40 orang pengunjung, penghuni warga binaan yang akan masuk ke Rumah Tahanan Kelas 1 Labuhan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Vaksinasi booster ini menggunakan vaksin AstraZeneca dan bekerja sama dengan Puskesmas Medan Labuhan. Salah satu persyaratan di dalam edaran itu adalah mesti divaksin ketiga. Apabila tidak divaksin, masyarakat mesti menunjukkan antigen atau swab. Nah, karena ada kemarin keluhan dari masyarakat, kosnya ada besar, mereka kita ajukan untuk divaksin oleh Rumah. Meski telah mendapatkan vaksin booster, bagi pengunjung juga tetap diminta menjalankan protokol kesehatan COVID-19 selama di area rumah tahanan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.